Sarah nggak pakai sendal. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sarah Berusaha. Alhamdulillahirobbilalamin ya teman-teman. Di sini tuh aku berkegiatan dengan ibu aku ya, lagi bikin sale ya teman-teman. Ini tuh salenya terbuat dari pisang Ambon ya. Dan bisa dilihat sendiri ya kan, untuk ukuran pisang Ambonnya itu memang besar-besar ya teman-teman. Dan untuk pisang Ambonnya itu sendiri cuman dibagi dua ya oleh ibu aku itu, karena memang biar terlihat agak semapai gitu ya kan teman-teman. Kalau orang bilang tuh kayak biar pantar aja gitu ya kan ukurannya. Nah, di sini tuh alhamdulillah ya untuk cuacanya itu mendukung sekali karena memang sangat terik sekali ya di tempat aku. Ini tuh padahal masih pagi ya teman-teman. Ini tuh di sekitaran jam 7-an tapi emang udah panas banget karena memang buat duhurnya sendiri tuh biasanya langsung hujan ya. Kalau pagi harinya itu panas, biasanya pas duhurnya itu langsung turun hujan yang besar gitu ya teman-teman, dan disertai hujan juga, petir juga gitu ya teman-teman. Dan di sini juga dimanfaatkan oleh ibu aku ya buat menjemur salahnya itu dari pagi sekali karena biar cepat kering ya, karena memang kan buat jemurnya sendiri itu kan cuma setengah harinya aja gitu ya teman-teman. Dan lanjut di sini tuh untuk malam harinya aku mau bikin bolu pesanan customer aku ya teman-teman. Alhamdulillah ya untuk perboluannya itu sendiri tuh aku ya ada ya lah ya setiap hari gitu ya, walaupun nggak setiap harinya itu banyak gitu ya teman-teman, tapi ada lah ya yang requestan bolu ini bolu itu gitu ya teman-teman. Alhamdulillah karena memang ini tuh mata pencaharian aku juga ya teman-teman. Selain aku itu menjadi seorang ibu rumah tangga, di sini aku juga mencoba untuk produktif ya teman-teman, bisa berpenghasilan walaupun dari rumah aja gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh aku lagi mempersiapkan buat bahan-bahannya. Di sini aku parut kelapa dulu karena memang kalau buat bolu ketan sendiri itu kan itu memakai santan. Dan untuk santannya itu sendiri kan tahu sendiri ya, santan kara yang kemasan itu kan berapa itu harganya sekarang. Itu harganya itu per bijinya 5.000 ya teman-teman. Di tempat berbeda-beda sih ya teman-teman. Kalau di tempat aku sih harganya masih 4.500 ya. Dan di sini tuh aku menyiasati pakai santan kelapa asli aja gitu ya teman-teman, biar gak terlalu boncos juga ya buat modalnya ya teman-teman. Karena di sini untuk satu biji kelapa itu kan harganya sama ya, sama satu saset santan kara ya teman-teman. Jadi sama-sama harganya itu 5.000 gitu ya. Tapi kalau di sini kan kalau santan asli dari kelapa itu kan satu biji kelapa itu kan bisa jadi berapa gitu ya kan, bisa jadi banyak gitu ya kan buat santannya itu sendiri. Berbeda kalau santan yang saset itu cuma buat satu bolu aja. Dan di sini tuh untuk prosesnya ini tuh di malam hari ya teman-teman, itu kebetulan di jam 9 malam setelah aku menyidurkan dulu anak-anak aku ya teman-teman. Itu si Abang sama si Neng Sarah itu udah pada tidur ya teman-teman, alhamdulillah. Dan ini untuk dapurnya sendiri aku kunci dari dalam ya, karena memang takut kedengeran ke kamarnya ke si Neng Sarah gitu yang lagi tidur, takut kebangun juga ya teman-teman. Karena memang untuk pesanan bolunya ini sendiri tuh harus apa namanya, harus beres pagi-pagi gitu ya teman-teman, harus udah ada gitu ya kan pagi-paginya karena mau diambil sama yang punya gitu ya kan. Dan di sini tuh ya walaupun aku capek gitu ya kan, capek, ngantuk, tapi ya di sini demi apa namanya tuh, demi cuan gitu ya kan teman-teman. Tapi alhamdulillah ya masih ada rezeki yang Allah kasih, yang Allah titipkan kepada aku buat anak-anak aku gitu ya teman-teman. Jadi walaupun capek aku harus tetap semangat, aku harus tetap kuat gitu ya teman-teman, karena ya mau bagaimana lagi yang namanya cari cuan ya Kak, ya capek gitu ya teman-teman, gak ada yang capek gitu ya. Dan di sini aku mencoba untuk menikmati setiap prosesnya, menikmati untuk setiap hari-harinya gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu aku pun juga sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini gitu ya teman-teman. Ya walaupun istirahatnya itu bisa jadi berkurang gitu ya teman-teman, tapi di sini kan aku mendapatkan hasil yang setimpal juga ya. Oh ya, lanjut di sini tuh aku mau panggang dulu buat bolunya karena memang sudah beres untuk di mixernya. Dan di sini aku tutup untuk apa namanya, untuk ovennya, dan aku kecilkan dulu apinya karena memang untuk suhunya itu memang harus di api yang kecil gitu ya teman-teman. Dan sembari aku menunggu bolunya itu matang, karena memang kan memanggang bolu itu lumayan ya, ada setengah jaman lebih, dan biasanya aku memanggang bolu itu 30 menitan gitu ya teman-teman, ataupun bisa juga dilebihkan sampai 40 menit tergantung tekstur bolunya juga sendiri itu ya teman-teman. Dan di sini sembari menunggu bolu, aku mau bikin nugget dulu karena memang pagi-pagi ini nugget harus sudah digoreng ya teman-teman. Tahu sendiri kan, setiap pagi kebiasaan aku ataupun rutinitas aku setiap pagi itu ya menggoreng donat sama nugget ini teman-teman. Ya walaupun nuggetnya itu nugget KW ya buat jajanan anak-anak kayak gitu ya teman-teman. Bukan nugget yang berbahan dasar ayam ataupun sayuran gitu ya teman-teman. Tapi ini tuh benar-benar nugget KW yang berbahan dasarnya itu dari mie gitu ya teman-teman, mie dan terigu gitu ya.
Dan di sini tuh alhamdulillah ya aku ditemanin sama adek aku, karena memang katanya kasihan ya kalau, lama nanti bikinnya karena terlalu malam nanti katanya, nanti dibantuin sama adek aku. Dan alhamdulillah Masya Allah ya, untuk adek aku sendiri itu adek yang paling baik, paling the best pokoknya teman-teman. Dan mudah-mudahan untuk, adikku sendiri ini tuh semoga panjang umur, sehat selalu ya Dek ya, karena memang tanpa adek aku ini tuh bener-bener aku tuh keteter ya buat pekerjaan rumah tangga ya, karena memang di sini kan pak asuh aku itu kerjanya itu kan jarang pulang ya, jarang pulang itu dimaksudkan dalam artian, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, dan itu pun 1 hari ya pas pulang itu. Jadi kebayangkan aku melakukan segala aktivitas itu sendirian gitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya itu aku dibantuin sama adik aku, jadi gak terlalu berasa sendirian ya teman-teman. Dan di sini tuh adik aku itu kebagian buat yang, memanirnya gitu ya teman-teman. Dan di sini alhamdulillah ya untuk nuggetnya sendiri itu udah beres, tadi aku persingkat aja karena pastinya itu durasinya terlalu lama kalau aku, upload semua gitu ya teman-teman. Dan di sini untuk bolunya sendiri udah matang ya. Dan tara, ini tuh bolu, ketannya itu bener-bener wangi banget ya teman-teman. Kalau pokoknya di sini tuh bolu ketan best seller banget ya. Pokoknya setiap orang tuh pasti pesanannya itu best seller pastinya si bolu ketan ini ya teman-teman. Karena memang untuk bolu ketan sendiri itu kan jarang ada orang yang bisa memanggang sampai bisa tinggi gitu ya teman-teman ataupun mengembang gitu ya. Karena kebiasaan di sini tuh katanya gitu ya kan teman-teman, kalau manggang bolu ketan itu suka amblas, suka suka jadi gak ngembang gitu ya teman-teman. Jadinya kalau mereka mau bikin bolu itu ya larinya tuh ke aku gitu ya teman-teman, karena memang katanya kok bisa gitu ya kan tetap ngembang. Padahal bolu ketan itu kan biasanya amblas gitu ya kalau udah biasanya kalau udah dikeluarkan dari oven itu amblas gitu ya teman-teman, jadi menciut, jadi mengecil gitu ya. Nah, ya udahlah ya, kita tinggalkan itu si bolu ketannya dan lanjut di sini tuh aku mau me time dulu ya teman-teman, karena memang ini aku benar-benar sangat lapar karena malam harinya itu ya kalau kerja sampai malam hari itu ya biasa ya teman-teman suka lapar lagi gitu ya. Padahal itu tadi udah makan, tapi berasa sekarang tuh kayak pengen yang pedas kuah gitu, enak kali ya. Karena memang mungkin udah capek gitu ya teman-teman, jadinya kayak enak banget kalau kita makan mie instan. Ini tuh di jam berapa ya, jam setengah 12-an atau jam 11 lebih gitu ya, ini tuh bener-bener ya teman-teman, ini aku gak bisa nahan banget ini, untung aja ada mie instan di rumah aku ya, kalau nggak ada, aduh bisa-bisa aku gak tidur ya teman-teman. Dan di sini aku tambahin buat cengek ya, buat cabenya karena memang biar melek juga ya buat matanya, karena memang bener-bener kayak nikmat banget kalau makan mie pakai cengek seperti ini ya teman-teman. Ini tuh gak aku ulek ya, tapi aku gunting-gunting aja, aku iris tipis gitu ya teman-teman. Ada yang sama gak seperti aku kalau bangun bukan bangun sih ya, kalau misalkan begadang sampai malam itu kayak pengen tengah malamnya itu ngemil gitu ya Kak teman-teman, ataupun pengen yang makanan berkuah. Nah, bisa lihat sendiri kan ini tuh di jam 11 malam ya teman-teman, lebih tepatnya itu di jam 11 malam. Dan ini tuh aku mau mukbang sendiri ya. Oh ya, jadi buat teman-teman semua, terima kasih ya sudah mau menonton video aku dari awal sampai akhir. Di sini aku mau makan mie dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.